Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat, baik. Oke. Baik, tadi sebelum jam BK jamnya siapa? Oh, Miss Nur. Miss Nur bahasa Indonesia ya? Belum saya ngajar bahasa Inggris? Sudah. Oke. Oh, Miss Ros. Miss Ros, Miss Nur. Oke. Baik, sebelum kita mulai layanan BK pada minggu hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu di dalam hati kita. Agama dan kepercayaan kita masing-masing berdoa dan berdoa. Sudah cukup. Baik. Langsung aja ya, karena jam BK kan terbatas ya. Dengan yang lain. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang apa? BK kemarin? Karir. Koneksi, belajar. Terus apa lagi? Potensi karir. Banyak ya kemarin ya. Sudah dibawa pulang hasilnya? Sudah bilang ke orang tua? Yang belum segera atau mempunyai Pak, aku belum ternyata bakat ini loh. Nanti biar bisa dibantu belajarnya oleh orang tua. Baik, untuk hari ini kita akan memulai hal yang baru, yaitu adalah menjaga konsistensi. Ini termasuk 7 jurus BK hebat. Konsistensi, adakah di sini yang tahu konsisten itu apa? Fokus ke satu hal. Konsentrasi itu fokus. Kalau konsisten itu apa? Tetap. Oke, kata kuncinya ada tetapnya good. Apalagi? Dia tetap. Oke. Oh, berarti langsung ajeng dulu ya. Oh, ajeng tidak berubah-ubah. Oke. Apakah benar? Nah, nanti akan kita cek di slide selanjutnya. Oke, teman-teman semuanya. Sebelum kita mulai, kita akan melaksanakan SBY. Enggak. Hari ini kita main tepuk-tepuk. Oke? Oke. Kalau Pak Tama bilang pagi, berarti kalian tepuk berapa kali? 1. Kalau siang? 2. Kalau sore? 3. Kalau malam? Oh, dia. Oke. Baik, langsung saja. Pagi, siang, pagi, malam. Dia munculin contoh. Oke, lanjut lagi ya. Pagi, malam, siang. Oke, jangan berlanjut lagi ya. Pagi, siang, malam. Langsung mau tepuk pas malam. Oke. Sekali lagi. Pagi, sore, siang, pagi, malam. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, tandanya kalian sudah konsentrasi. Nah, untuk memulai materi kali ini atau layanan kali ini, Pak Tama akan mengajak saya melakukan permainan. Nah, permainannya apa? Nah, di slide selanjutnya. Nah, kita main kepal tangan. Oke, ini sudah sebagus 2 orang ya? Sudah berpasang-pasangan. Nanti kalau ganti pasangan, ini udah cowok cewek? Apa cowok-cowok, cewek-cewek? Ya, ini nggak boleh cowok sama cewek ya? Nggak boleh. Cowok-cowok. Oh, sini biar depan sini satu. Kamu beda cara Mas, berarti Mas. Ya. Oke, tarik pasangan sudah. Oke, sekarang yang di sebelah duduk sebelah kanan itu menjadi A. Yang kanan A. Yang ini berarti B. Oke, kita mulai challenge yang pertama. Untuk A, tangannya seperti ini dulu semuanya. Tangan kanan A. Tangan kanan. Aku A. Kamu B. Tanganmu seperti ini ya A.
memberikan ke tangan kalian sebuah amanah yang harus kalian jaga baik-baik. Silakan tangan kanan menggenggam seperti ini, sekuat-kuatnya. Di kepal, sekuat-kuatnya sudah. Nah, oke, kuat. Nah, selanjutnya silakan kalian semuanya berdiri. Nah, kemudian berhadap-hadapan. Tangannya mengapa? Nah, yang B tugasnya apain? Silakan kamu membujuk, mau merayu, mau apapun yang kamu lakukan, boleh hanya menggunakan kata-kata dari mulut saja agar ini bisa terbuka. Yuk, kita coba. Ini jangan sampai dibuka, ini yang mana? Kalau mau dibukanya gimana? Oke, dimulai dari sekarang. 3, 2, 1, go! Sekarang tukar posisi. Udah, genggamnya dilepas dulu. Udah, tukar posisi gitu. Pas. Tukar posisi, maksudnya apa? Yang B, silakan tanya seperti ini semuanya. Yang B, tangan kanan. Buka dulu. Pertama berikan emas yang harus kalian jaga baik-baik. Tangan kalian jangan sampai dibuka. Oke. Sekarang silakan. Yang asli, kalian berusaha membuka tangan B. Mau pakai kata-kata boleh, mau kalian gigit boleh. Silakan dimulai dari sekarang. Sekarang bisa duduk. Nanti waktu permainan gimana? Apa? Udah buka dulu. Lanjut ya. Nah, sekarang ada lembar refleksi yang harus kalian isi. Tapi sebelumnya Pak Taro mau tanya dulu. Tadi yang pertama, yang sesi 1, yang A yang sebelah kanan, yang bisa membuka yang kelompok mana yang membuka? 1, yang 1 yang bisa membuka. Kamu membuka tadi? Kamu membuka tadi? Berarti Bu Rayunya hebat ya. Pakai kata-kata apa tadi? Aku gak ngomongin bukannya. Berarti ada kemana? Tadi juga gitu. Mau saya disuruh yang kedua, yang sisi sebelah kiri, yang B. Tadi ada yang membuka? Berarti kuat-kuat ya. Oke. Sekarang pertama berangkat silahkan dibalik ke belakang. Minum jus.
Kamu silakan refleksikan dari permainan ini tadi. Terus di belakang deh, belakang deh. Nah, kan langsung ditulis di Terus ini belakang. Iya deh. Langsung ke belakang ya. Belakang kalau meja dua. Ini per individu jangan lupa dikasihkan nama. Isinya. Apa yang berani yuk? Oke Duk, maju sini Duk. Maju aja nggak apa-apa, nggak apa-apa. Maju sini, maju sini. Ini berarti sebagai B ya tadi ya? Oke, sebagai B. Dibacakan di depan teman-temannya. Ya, saya juga. Satu. Apakah Putri membuka tangan A? Apa saja upaya yang dilakukan untuk membuka tangan A? Apakah berhasil? Jawabannya sangat mudah. Dengan cara dan bukan nek. Oke, langsung ya bantu. Tanpa perlawanan langsung dibuka. Oke. Berhasil. Berhasil. Mana yang lebih mudah? Apakah pada ronde pertama dengan kotak musik atau ronde kedua tanpa menyentuh? Cara yang lebih mudah ronde kedua. Dalam kehidupan sehari-hari, cara mana yang sering kita lakukan? Ronde satu dan kedua. Berarti dua-duanya dengan sentuhan dan juga dengan kata-kata. Iya. Oke, tepuk tangan dulu buat temanmu. Ini yang sebelah kiri sudah satu langsung terbuka. Ini mungkin nggak baca perintahnya langsung. Oke, sekarang untuk dari yang sebelah kanan yang menjadi A, adanya sudah Dok? Oke, masuk sini yuk. Dibacakan. Ini akan beda loh. 2, 3, 4, 5. Mengapa saat dia berupaya membuka tangannya ke atas karena tidak gampang berdayun. Oke. Untuk ronde kedua bulannya apa yang dia lakukan untuk membuka kepala tangan B tanpa menyentuh? Karena tidak berhasil. Berhasil. Oke, lanjut. Bapak. Mana yang lebih mudah? Apakah ronde pertama dengan kontak fisik atau ronde kedua tanpa menyentuh? Ronde dua. Ronde 2. Dalam kehidupan sehari-hari, cara mana yang sering kita lakukan? Tindakan dan berusaha. Dan Berusaha. oke, baik. Silakan duduk dulu, tepuk tangan dulu buat temanmu. Maaf ya, tadi pertanyaan agak terbalik dikit ya. Ronde 1, 2, 3. Tapi semuanya paham ya? Berarti nomor 5 yang lebih mudah yang mana dengan? Dan? Omongan. Oke, misal contoh ya. Ketika kamu hanya ngomong. Ketika kamu cuma ngomong. Kamu ya begini bukaan juga mau. Tapi bisa kalau ide hanya buka. Berarti apa? Yang membuka itu karena ide-idemu atau dia merasakan sesuatu yang mendorong untuk membuka? Karena ada rangsa darurat isok ide. Akhirnya bukan masa ide-idenya, tapi apa? Ada dorongan dari dalam diri. Buka. Akhirnya dia mau. Baik, kita lanjutkan ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang sesungguhnya. Nah, ada yang tahu kesadaran itu apa atau paksaan itu apa? Angkat tangan. Adalah kondisi yang kita dalam diri kita. Oke, baik. Berarti intinya apa? Kalau kesadaran itu apa? Dari diri sendiri, good. Kalau paksaan? Dari orang lain atau dari luar. Oke. Nah, kamu pernah nggak merasa dipaksa? Ketika kamu dipaksa seneng nggak? Apa yang terjadi? Ya, terpaksa. Tertekan. Terus tidak nyaman. Ya toh. Tapi kalau kamu pernah nggak kamu punya kesadaran untuk berperilaku yang baik? Contohnya apa? Membantu orang lain. Ya, tepuk tangan saya mau bantu orang. Kamu ganteng, sudah ganteng pintar. Oke. Oke, kesadaran dan paksaan berbeda. Nah, ini teman-teman. Jadi kamu harus tahu kesadaran dan paksaan berbeda. Contoh, kamu itu loh kalau pakai pakaian kayak gitu-gitu. Kan pakaian kayak gini, yang model ini itu nggak sesuai sama ini.
Tapi ketika kamu menyadari, oh itu acaranya resmi nih, aku kesana, aku harus pakai pakaian yang rajin. Itu kesadaran apa paksaan? Jadi tahu bedanya ya. Tahu. Kita nextkan. Nah, faktanya, kesadaran yang ada bukan karena dipaksakan. Ada apa kenapa? Kesadaran itu bukan karena dipaksa, tapi kenapa itu bisa terjadi? Nah, gini, yang wong, yang mbok ongkos, mbok perintah, otomatis dia akan akhirnya terjadi penolakan atau resistensi. Nah, gini, kalau pertama dipaksa, kemudian radar anti persuasinya aktif. Ya, dipaksa, kamu jangan itu loh, jangan merokok, misal. Dan dia merokok, paksa gitu, ada persuasinya aktif, anti persuasi aktif. Terus akhirnya terjadi, oh iya, oke, habis itu di belakang dia akan artinya itu tidak bisa merubah. Berarti itu intinya apa? Harus muncul dari dalam diri. Nah, contoh, kamu pernah lihat ya? Jangan tengok kiri. Apa yang dilakukan? Tengok kiri. Karena peraturan dibuat untuk jari sopir ditaati loh yo. Peraturan dibuat untuk dilakukan, ditaati dan dipatuhi ya. Tapi orang Indonesia gimana? Jangan disentuh. Misalnya ini ada orang pakai baju jangan disentuh itu. Iya nggak? Kamu pernah nggak di mall itu, kecuali itu kan jangan dibanting, nanti rugi bayar sendiri. Itu orang pasti kan takut. Ada takutnya karena apa? Kalau pecah dia harus tapi kalau ada iklan itu, misalnya itu ada hati-hati, jangan tengok kiri ada warung soto. Itu orang kan? Nah itu adalah apa? Manusia sejati adalah makhluk yang paling penasaran. Terus kepo itu ya. Jadi di sini kalian harus paham bahwa kesadaran itu tumbuh bukan karena tapi dari poinnya itu. Kita lanjutkan. Nah, teman-teman, Pak Tama ingin mengajak kalian untuk mengenali 10 tombol ajaib dalam diri. Nah, kamu kalau melakukan hal seperti itu senang, suka nggak? Suka. Tanpa disuruh dan dilakukan nggak? Iya. Kadang. Kadang. Contoh hal menyenangkan apa yang pernah kamu lakukan? Nyatu. Nyamuk. Apa hal menyenangkan Sandi yang pernah dilakukan? Gak. Tidur. Ya nggak apa-apa. Kan itu menyenangkan dia. Menyenangkan. Tanpa disuruh kan? Kemudian kebanggaan, pride. Sesuatu yang kamu lakukan akan membuat kamu bangga. Contohnya apa? Bara. Kelas. Gitu ya. Kemudian keingintahuan, kepo. Gimana? Misal kamu cari soal, utak-utak soal matematika, orang ketemu jawabannya. Ketika kamu tahu jawabannya, maka apa? Kepo. Maka kepo, maka kamu akan tahu. Nah, terus habis itu adanya minat ke arah tersebut, kemudian kamu tahu tujuannya apa. Nah, tapi berbeda lagi kalau ini tidak menyenangkan, tidak ada kebanggaan dari dalam diri kamu nggak pengen tahu, kamu akan cuek. Tidak, kamu apa? Nggak ada tantangannya, gitu. Kamu akan bosan. Ketika itu kamu apa? Nggak bosan. Males. Malas. Selain malas apa? Mungkin akan terjadi juga penolakan. Mau nggak ini? Contoh ya, gampangannya. Ini seminggu dikasih makan pizza. Hari ke-8 mau pizza lagi nggak? Kira-kira apa? Enggak. Apa harus kasih kucing kira-kira mau nggak? Mau. Sakit ya, Pak. Nanti apa? Apa? Bosan ya. Kemudian ada yang kebutuhan. Contohnya, nah kebutuhan itu contohnya apa? Makan. Terus baju, apa meneh? Uang kebutuhan. Betul anak-anak. Saya juga butuh kalau uang. Itu kebutuhan yang utama.
Gini, ada kata-kata uang bukan segalanya. Ya. Percaya nggak? Karena nggak percaya. Tapi dari uang kita bisa melakukan banyak. Contohnya kita mau menolong orang yang kesusahan aja kita bisa pakai uang. Gitu. Kita bisa memberikan sumbangan pikiran, ide dan gagasan. Tapi lebih akan kalah dengan sumbangan uang. Ya itu realita hidupnya seperti itu. Tapi kamu jangan pernah takut. Wah, aku raiso mbak duit, aku raiso mbak ngomong jangan. Semua komponen itu saling berarti dan berkaitan. Nah, adanya manfaat, tahu manfaatnya benefitnya apa? Tadi katanya saling tidur. Manfaatnya tidur apa bisa itu? Istirahat. Yang cukup. Membuat apa? Membuat Segar. Terasa nikmat. Berarti kalau kamu habis bangun tidur nikmat. Oke. Ada keyakinan dan juga makna. Paham ya? Nah, kamu di tubuhmu, di dalam dirimu, di dalam jiwamu. Ini ada satu tombol ini. Kalau kamu bisa mengaktifkan tombol-tombol ini, nanti kamu akan melakukan sebuah hal atau melakukan sebuah perilaku itu denganmu. Karena kamu punya alasan secara logis ibaratnya seperti itu. Oh iya, kan yang kayak. Oh iya, kan aku butuh. Oh iya, kan ini ada tantangan nih. Ini kan aku itu jaringan apa? Itu seperti ini. Tapi kalau itu kamu tidak dalam diri kamu tidak mengaktifkan, apa yang terjadi? Ya udah. Akan berpikir tidak next ya. Nah, sekarang Pak Tama mau tanya, apa itu disiplin? Nah, tidak apa? Melanggar aturan. Tidak melanggar aturan, apalagi? Taat. Rajin. Tepat waktu. Tepat waktu. Oke. Disiplin itu artinya sesuai. Bisa dikatakan sesuai dengan apa? Peraturan. Peraturan dan keyakinan yang diyakini. Contoh, sesuai dengan peraturan. Lu disiplin berangkat sebelum jam 7. Itu termasuk disiplin. Itu jabarannya banyak banget. Ya, dari dan itu konsisten. Sekali lagi, disiplin itu konsisten. Nah, disiplin itu ada dua. Ada disiplin biasa, ada disiplin positif. Kalau disiplin biasa itu dari luar. Ini kisah disiplin biasa. Saya tegas. Pak Tama di dalam kelas kalian akan diam. Ketika jam kosong, Pak Tama keluar. Apa yang terjadi di kelas? Itu berarti kalian diamnya, patuhnya itu karena apa? Karena ada tapi kalau misal apa itu namanya disiplin yang positif, harusnya apa? Ketika saya di sini ataupun saya di sana, kalian tetap ya tenang, sudah mandiri, manut ya. Terus kalau disiplin biasa hanya membentuk misalnya di sini menunjukkan tanggung bedanya patuh atau tanggung jawab. Kalau patuh itu sudah kamu lakukan itu siap. Misalkan masalah patuh. Kamu jangan gini ya, siap. Kamu jangan gini ya, siap. Itu dorongan dari luar. Kalau tanggung jawab, dia nggak bisa baca peraturan. Oh, aku nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh gini. Oke. Tapi kamu gini, waduh nggak boleh. Ada peraturan, aku harus tanggung. Oh, bisa aku melanggar. Oh, berarti aku harus apa? Harus bertanggung. Dan yang biasa disiplin biasa itu jangkanya pen. Contohnya, aku nanti ini tak tinggal 5 menit keluar pasti sudah. Tapi kalau jangka panjang seperti disiplin positif harusnya tidak. Bedanya di situ. Kamu pilih yang mana? Dan ini apa yang ini? Yang biasa. Disiplin biasa. Paling enak disiplin biasa memang. Tapi harusnya kita paling tidak punya disiplin positif untuk diri kita. Nah, today is Wednesday. Thursday. Thursday. Oke. Ya cuma paling gampang. Today is
D. Oke, kita akan belajar terkait dengan disiplin kok. Disiplin itu juga terkait dengan perilaku. Next ya. Nah, cara membentuk kebiasaan yang positif. Dari kebiasaan yang sudah kontinu akan menjadi kedisiplinan. Nah, caranya pertama yang kudu kamu lakukan. Tuh, di lembar kerjamu sudah ada kotak-kotak? Ya. Nah, tuh, contoh isyarat. Buatlah kebiasaan ini jelas. Contoh, aku mau apa? Bangun tidur tepat waktu. Atau aku mau apa? Aku mau minum air putih setiap hari apa? Kemudian buatlah kebiasaan itu menarik. Contohnya, aku mau membiasakan minum air putih. Menariknya gini, gelas kocornya ini aku ingat minum air putih kita seger. Iya, belilah gelas kaca. Terus isi atau kemudian buatlah kebiasaan itu mudah dan dilakukan oleh kalian. Gimana caranya? Ketika sudah tahu tindakannya, tahu gimana caranya, sekarang dia gampang bilang, ini gelasnya tak dari kono kaduan ini. Dia caranya misal gelasnya kita dari kenaduan ini tidak dispenser dan aku olahraga. Ketika aku haus langsung ada gelasnya itu. Terus terakhirnya adalah ketika kamu sudah bisa minum air putih, apa yang kamu rasakan? Segar. Senang, segar dan terbiasa. Akhirnya kamu mendapatkan reward atau jadi ini akan berputar. Nah, dari ini nanti tugasnya kalian ya kayak gini. Gitu ya. Dan ini akan berkebalikan apabila ini kebiasaan. Tadi kebiasaannya positif. Kalau kebiasaan negatif berarti harus dipersulit. Contoh, aku itu suka ngomong jorok. Ya, ngomong jorok. Kalau kebiasaan itu harus dilakukan. Contohnya P, dan akan dilakukan kalau ngomong jorok. Karena kebiasaan itu tidak menarik. Ngomong jorok itu tidak menarik. Contohnya ketika ngomong jorok, nah ketika ngomong jorok kamu harus melakukan apa? Misal, aku harus tubik tanganku. Istighfar. Terus buat kebiasaan itu mudah. Nah, kamu bisa mengganti kebiasaan tersebut dengan kebiasaan yang terus hasilnya kamu apa? Ketika kamu terbiasa, maka kamu akan terhindar dari kebiasaan ngomong jorok. Understand? Yes. Ini kan next step. Nah, kalau membuat kebiasaan, kira-kira dari yang kecil dulu ke besar apa besar ke kecil? Oke, yang dari kecil ke besar angkat tangan. Yang 7. Kebiasaannya dimulai dari kecil ke besar atau besar ke kecil? Besar ke kecil. Oke, mayoritas. Kalau saya tanya Ahmad yang ini atau yang ini? Yang itu Pak. Yang dino biru apa dino imut? Dino biru. Kenapa alasannya dino biru? Karena yang sudah dulu. Yang muda biru. Betul ya? Itu orang duduk buat Ahmad. Buat Ahmad, silakan tepuk malam buat Ahmad. Iya, betul. Kita mulai dari sini. Kenapa kok nggak dari sini? Nggak dari sini. Misal, aku mau sehari biar pada besar, aku mau sehari lari langsung 5 kilo. Hari pertama oke, hari kedua, hari ketiga sakit, hari keempat masih. Coba kalau nih, aku target kali 5 kilo biar badanku enak. Hari pertama 100 kilo dulu. 100 kilo, 100 kilo dulu. Hari kedua sedikit lama-lama capek lah. Enggak. Sedikit lama-lama menjadi jadi ibaratnya kayak itu. Kamu itu mulai dari hal yang kecil. Start with little things. Sih, bahasa Inggris banget. Ya gitu ya. Tapi kalau kamu mulai ini, nanti akan juga akan menurun. Dan di dalam diri kita ada yang namanya reptilian brain atau otak dinosaurus. Nah, itu sih biasanya menghalangi kebiasaan baik itu terbentuk. Yang ikhlas lemes, ini impulsi. Sesuai lah, jadi mana?
Tapi kalau ini kamu sendiri, ini masih gugup sampai kamu selesai. Dan kamu bisa menahan pilihan. Paham? Paham. Nah, sekarang silakan kalian kerjakan LK yang ada. Nah, di sini LK-nya kan ada kebiasaan. Kebiasaan apa yang akan kamu laksanakan? Contoh gampang. Hari ini kita mau membahas kebiasaan apa? Oke, kebiasaan saya bebaskan ya kalian ya. Contoh ini misal kamu mau kebiasaannya sholat. Nah, dan 5 hari sebelum itu kamu sholat subuh tepat waktu atau sholat tepat waktu. Waktunya kapan. Dan untuk 5 hari ke depan itu jam berapa aja? Atau mungkin bangun tidur atau mungkin mengurangi main HP. Paham? Understand? Yes. Nah, nanti silakan ini dituliskan di sini. Sempat kita dulu. Ini kan sudah menuliskan waktunya. Terus nanti silakan kamu tuliskan di sini. Contohnya, saya mau, nah seperti itu contohnya tadi di kotak yang Pak Tamat Jaya tadi. Paham? Paham? Silahkan langsung dikerjakan sekarang. Waktunya just 5 menit. Tadi yang ini 37. Ya? 37. 37. Oke. Teman-teman kalau sudah selesai, saya minta untuk 1 orang atau 2 orang ya, 1 atau 2 tergantung waktunya, karena waktunya kita juga sudah hampir habis. Baik, siapa yang mau maju ke depan? Mabel? Oke, siap, silakan ke sini, dibacakan ke depan, dipresentasikan ke teman-temannya. Yang lain silakan menyimak dengan baik ya. Kita saksikan dulu Amel. Ini kan? Ya. Oke. Aku ingin sholat. Yang dari yang jamnya ini ya. Jam Kebiasaan sholat isya tepat waktu. Hari sebelumnya, hari pertama jam 9 malam. Hari kedua jam setengah 10. Hari ketiga jam 10 kurang 45. Jam 10 kali 15. Hari keempat jam 10. Hari kelima jam 10 kali 15. Rencana 5 hari ke depan. Hari pertama jam 7. Hari kedua jam 7 kurang 5 menit. Hari ketiga jam 7 kurang 10 menit. Hari keempat jam 7 kurang 15 menit. Hari kelima jam 7 kurang 20 menit. Jadi setelah azan langsung ya? Ya. Nah, oke, lanjut. Aku ingin sholat isya tepat waktu. Saya menyalakan sajadah yang wangi. Saya meletakkan sajadah di samping kasur saya. Saya merasa lega setelah sholat dan bisa dikejar-kejar oleh waktu. Oke. Berarti yang pertama tadi punya apa? Ingin? Aku ingin sholat isya tepat waktu. Yang keinginannya? Saya menyalakan sajadah yang wangi. Oke, sajadahnya wangi. Terus yang memberikan kemudahan? Saya meletakkan sajadah di samping kasur. Kasur kamu. Terus yang terakhir ribetnya? Saya merasa lega setelah sholat dan tidak dikejar-kejar oleh waktu. Oke, tepuk tangan dulu buat Amel. Semoga nanti bisa dilakukan. Oke, sudah benar ya? Caranya seperti ini. Jadi dia mau mulai dari yang kecil. Tadi jamnya boleh jam 9. Sekarang diajukan 5 menit, 5 menit, 5 menit, 5 menit. Kemudian gimana isyaratnya? Dia membuat instruksi yang jelas. Ingin sholat isya tepat waktu. Terus gimana begini? Wah, yang sholat isya jadi semangat kok. Ide menarik saja dia tak sempat wanginya, jadi wangi. Kan wangi semangat. Nah, kelompok kan gak semangat. Terus jadi mudah deh. Wah, aku yang saja dia nang kono, nang ruangan males jalan. Udah tak bawa lah. Dari ke kamar itu. Nanti setelah selesai apa ganjarannya? Ah, ternyata sholat isya tepat waktu. Dia merasa. Ya. Semuanya paham? Oke, tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Nah, yang terakhir, Badan menjadi pegang. karena waktunya terbatas ya. Nah, mungkin 1 orang lagi atau gimana? Sudah? Biar 1 orang aja. Oke, yang terakhir ini, kalian silakan buka Play Store kalian. Kalian download aplikasi bernama Daftar Tugas. Daftar Tugas.
Nah, nanti di situ ada Yang mana? Apa, Pak? daftar tugas dulu. Yang setan bukan setan. Ya, bentar, maaf. Yang ini ya, aplikasinya bukan yang cetak, yang satunya. Kelihatan, Mas. Pak, lihat Pak. Daftar tugas, perencanaan tugas. Daftar tugas, strip perencanaan tugas. Iya, Pak. Yes, yang itu. Silakan kalian install. Yang mana? Yang ini Pak. Pak, bener Mas Firman Pak. Apa, Pak? Ya, itu betul. Ini. Nah, Pak, yang ini Pak. Yes, betul. Pak, bisa Pak. Kenapa? Ini di akses. Bro, ini kono kok. Keren guys. Daftar. Cowok ya, sisanya cewek. Ya, ini sama tanpa asisten. Kolek Pak. Pikirannya mau coba. Yes. Ngelek jam kira 16. Aku cek Pak ini Pak. Tidak usah pakai asisten, bisa pakai asisten boleh. Nah, pakai Google. Google. Oke ya. Sudah semuanya ya? Bagus. Aku nggak pakai asisten. Sinyalnya enak. Ke cewek Mas. Oke. Sudah bisa download semuanya? Oke, kalau sudah bisa download. Nah, teman-teman silakan perhatikan sini dulu. Maaf ya. Nah, di sini ketika sudah masuk ke halaman yang seperti ini, sudah semuanya ya. Nah, misal kamu klik hari ini. Nah, hari ini kamu bisa pluskan itu, tambah, klik. Misal nama tugas, tadi apa? Minum air putih. Minum air putih. Bangun. Air putih gitu. Air putih. Pilih kategori. Di sini kan nggak ada. Kamu tambah kategori. Misal kategori kesehatan. Nah, cetak bawah. Klik. Sudah ya. Terus klik. Kesehatan. Biasakan. Ini kamu bisa mingguan, bulanan, atau pilih custom. Kalau pertama sih pilih custom terus pilih. Terus ini 1 hari. Siap. Satu hari dari setiap hari. Nanti setiap hari terulang. Ya. Waktu penyelesaian tugas. Nah, waktu penyelesaian tugas jam berapa? Apa nih tahu? Bisa kita bikin jam 10, simpan. Tanggal penyelesaian tugas. Ini misal hari Kamis, simpan. Nah, terus penyelesaian tugas, kamu bisa kasih alarm di sini. Simpan. Tambah data nggak usah ya. Terus oke klik. Nanti ketika jam 10 kamu akan HP-mu akan berdiri mengingatkan kamu. Ini saatnya minum. Nah, kalau sudah, nah ini dari pahami ya, pahami, masuk pahami. Nah ini kan sudah ada 0/1, berarti belum ada yang dilakukan. Kalau sudah dilakukan, tinggal kalian klik. Cek. Oke. Berarti kalian sudah menyelesaikan tugas. Nah, ini nanti bisa kalian isikan berbagai macam kebiasaan yang akan kamu lakukan. Tujuannya apa? Untuk kontrol dirimu. Kamu bisa pakai checklist ini untuk membantu dirimu. Hari ini apa yang sudah tak lakukan? Hari ini apa yang sudah tak rencanakan tapi belum tak lakukan? Nah, kamu bisa mulai dari menentukan kebiasaan-kebiasaan yang kecil terlebih dahulu. Paham ya? Nah, jangan lupa dikasih jam biar ada ingatnya. Cuma kalau di sekolah kan kalian tidak bisa pakai HP. Nah, ini bisa kalian terapkan misal di rumah, contohnya bangun tidur. Lanjutkan. Lanjut terus. Lanjut. Kita nambah. Nah, ini hanya
kalian bisa untuk melakukan di HP kalian. Nah, tugas kalian teman-teman semuanya untuk pertemuan yang mendatang, pertama pengen kalian sudah tahu aplikasinya, sudah tahu cara pakainya. Nah, pengen yang pertama untuk pertemuan selanjutnya kalian bisa untuk membawa rekap tugas kalian selama 3 hari. 3 hari saja. Apa yang biasa sudah kamu lakukan, apa yang belum. Paham? Kemudian kamu checklist dan kamu screenshot ke Pak. Dan ini satu kuncinya kalau kamu pakai aplikasi ini adalah apa? Kuncinya apa? Kejujuran dari dalam diri. Ini mau kamu centang, mau kamu apa sendiri bisa. Cuman ini perlu kejujuran dan kedisiplin. Nah, ini kamu tumbuhkan. Jangan hanya untuk dipaksa dari lu. Itu ya teman-teman. Oke. Sebelumnya ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya? Semua materi sudah jelas? Oke. Kalau begitu, Apa bisa kau lihat nih? ada yang tahu beda paksaan dan kesadaran? Ada yang mau memberi pendapat? Oke. Kesadaran dari dalam diri dan paksaan dari lo. Oke, itu tepuk tangan dulu. Kelihatannya satu lagi ya. Satu lagi. Kalau kamu mau sukses untuk membuat kebiasaan, kamu harus memulai dari. Berarti semua udah paham ya? Dari kecil ke. Oke. Berarti kalian semuanya sudah paham. Dan satu lagi deh pertanyaannya. Ada yang bisa menyebutkan 3 saja tombol ajaib dalam diri. Apa, Mas? Tantangan, manfaat, kebiasaan, kesenangan. Oke, tantangan, manfaat dan kesenangan. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Baik, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Pak Tama sampaikan sekali lagi, kita harus membentuk kesadaran atau kebiasaan dalam diri yang positif, menjadi disiplin yang positif. Ini ya teman-teman, tidak perlu dipaksa, tapi langsung dari sadar dalam diri. Oke, Pak Tama kira pertemuan untuk hari ini cukup sekian. Sekali lagi Pak Tama ucapkan terima kasih untuk kalian semuanya. Sehat selalu dan juga tetap happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.